Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di materi kali ini. Kita akan coba bahas terkait user flow, gitu ya. Apa sih user flow? Kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. Dimana kan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait beberapa teori. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai user flow. Oke, apa itu user flow? Kalau di sini user flow adalah diagram langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk menyelesaikan sebuah task atau sebuah pekerjaan atau sebuah masalah. Nah, jadi user flow itu adalah sebuah gambaran, ya, sebuah diagram yang membuat aliran atau langkah-langkah yang dimana digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena dirasa dengan adanya user flow atau dengan menggunakan user flow, orang atau user bisa lebih cepat memahami, gitu ya. Harapannya sih itu, gitu ya, lebih cepat memahami terkait pekerjaan yang harus dilakukan atau masalah atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah pekerjaan. Karena dengan adanya langkah-langkah yang memang digambarkan dalam sebuah bentuk diagram, dirasa lebih menggambarkan, lebih memudahkan orang untuk bisa cepat mengetahuinya. Contohnya seperti ini. Jadi kan dari satu diagram mengalir ke diagram yang lainnya. Jadi sudah orang mungkin bisa lebih cepat memahami, oh ya, case yang pertama ini, setelah ini baru lanjut ke case yang berikutnya. Kalau sekiranya tidak sesuai, maka harus diarahkan ke case yang mana, ya. Dibandingkan dengan orang yang hanya dikasih sebuah langkah-langkahnya dalam bentuk narasi saja, gitu ya. Kadang kan ada orang yang memang cukup kebingungan dalam mencermati narasi tersebut, gitu ya. Makanya di sini coba dibuat atau digambarkan dengan yang namanya user flow, digambarkan dengan sebuah diagram. Jadi pada saat kita mau membuat sebuah desain pun kan kita harus mengetahui kebutuhannya seperti apa, langkah-langkahnya atau alurnya itu harus seperti apa. Nah, sehingga perlu kita gambarkan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Agar bisa lebih memudahkan pada saat masuk ke tahapan berikutnya, yaitu mendefinisikan desain yang harus dibuatnya seperti apa. Karena dengan adanya langkah-langkah dari user flow ini kan sudah bisa terlihat, bagian ini membutuhkan apa, nanti di bagian berikutnya membutuhkan apa. Jadi sehingga sudah tergambar, kebutuhan dari desain yang harus disiapkan itu A, B, C, D, gitu ya, berdasarkan aliran atau langkah-langkah dari user flow yang sudah dibuat sebelumnya, ya, dirasa. Jadi diharapkan seperti itu, karena memang untuk membuat sebuah desain kan tidak semata-mata kita hanya membuat desain berdasarkan keinginan kita atau keinginan pengguna, tapi kita pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan, gitu kan. Kalau hanya sebatas keinginan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, kan akhirnya tidak akan terpakai juga. Nah, makanya keinginan yang disesuaikan dengan kebutuhan, jadi harus seperti apa, maka harus digambarkan dulu tuh alirannya seperti apa, langkah-langkahnya ada apa saja yang bisa menggambarkan nanti kebutuhannya itu harus seperti apa dan harus apa saja yang memang disiapkan, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi user flow itu sebuah diagram yang menggambarkan sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user untuk menyelesaikan sebuah, entah itu pekerjaan atau itu masalah, gitu ya. Ini sih langkah-langkah yang menggambarkan prosesnya, yang apa sih yang harus dilakukan. Contohnya kayak kita mau melakukan pendaftaran
BPJS gitu kan. Pasti kan kita harus nyari tahu oh langkah-langkahnya apa yang harus disiapkan. Sama gitu ya, membuat sebuah desain pun kita alangkah baiknya mendefinisikan dulu atau menggambarkan terlebih dahulu gitu ya alirannya atau langkah-langkahnya itu ada apa saja atau kebutuhannya seperti apa, sehingga barulah bisa disiapkan nanti desainnya harus seperti apa ya. Nah, berikutnya dari solusi tersebut kita konversikan menjadi diagram yang kita sebut user flow. Jadi intinya sih adalah dari ketika kita ingin membuat sebuah diagram, membuat sebuah desain, kan kita mencari desain itu harus seperti apa. Berarti ini mencari solusi, mencari ide gitu ya, yang memang nantinya dikonversikan menjadi sebuah user flow gitu. Intinya dari masalah kita temukan solusinya, kita konversikan menjadi sebuah user flow yang memang menggambarkan tadi langkah-langkah atau aliran yang bisa memudahkan kita mengetahui ada kebutuhan dari desainnya apa saja nanti gitu kan. Dan baru kita gambarkan. Untuk pembuatan desain kan nanti kita mencari referensi yang lain. Kalau di sini kan di user flow ini lebih ke mengetahui oh ini harus ada form A, ini harus ada form B, terkait desain tampilan seperti apa itu kan nanti lain hal lagi, mencari referensi yang berikutnya lagi. Tapi setidaknya dengan menggambarkan user flow ini kita bisa mengetahui kalau oh pada bagian ini butuh ini ya, sehingga setiap prosesnya bisa tercover gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Nah, user flow sendiri dapat dibuat dari ini. Untuk membuat user flow gitu kan, kita pun tidak semata-mata langsung menggambarkan diagram begitu saja ya. Tapi ada beberapa proses yang bisa dibuat menjadi user flow, yaitu diantaranya adalah hasil interview tentang kebiasaan user dalam melakukan aktivitasnya. Nah, jadi salah satu poin yang bisa dijadikan referensi untuk membuat user flow adalah ini, kita melakukan interview ya terhadap user dalam prosesnya. Itu dia selalu melakukan aktivitas apa agar kita tahu oh misalkan A B C D, sehingga oh harus ada kebutuhan form A, harus ada kebutuhan form B itu ya, berdasarkan proses yang atau kebiasaan yang suka dilakukan oleh user dalam aktivitas pekerjaannya. Dengan cara ya kita melakukan interview kan, mencari tahu kebutuhan user itu harus pengennya seperti apa, harus ada apa, harus gimana gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah referensi pada saat pembuatan user flow. Nah, berikutnya adalah hasil kompetitor analisis dari sebuah aplikasi atau produk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menganalisis sebuah produk yang sudah dihasilkan oleh kompetitor atau oleh orang lain. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui oh kalau alur proses di aplikasi tersebut seperti apa, dan kita coba adopsi. Dan ketika menganalisis kan tidak hanya satu atau dua aplikasi atau produk ya, satu atau dua aplikasi saja, mungkin bisa beberapa yang nantinya bisa diadopsi gitu ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan masalah yang sedang kita hadapi. Oh, ada proses ini di aplikasi atau di produk kompetitor A, lalu ada tahapan atau langkah ini di produk atau aplikasi kompetitor B. Nah, di perusahaan kita sedang ada masalah untuk proses tersebut. Nah, bisa nggak diadopsi? Kalau bisa ya dalam proses pembuatan user form-nya kita coba sesuaikan. Kan intinya sih mencari langkah atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut gitu ya. Dan ya tadi bisa hasil interview dari user. Nah, yang kedua adalah menganalisis
produk yang sudah ada gitu ya. Agar apa ya? Agar kita bisa membandingkan gitu kan dengan kebutuhan kita dan bisa membuat solusi harus seperti apa nanti yang alur yang harus kita siapkan. Nah, yang ketiga adalah alur bisnis dari sebuah instansi atau perusahaan. Kalau tadi kan kita menginterview kebiasaan user, lalu menganalisis produk atau aplikasi dari kompetitor yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga adalah alur bisnis dari sebuah instansi. Pastikan di dalam sebuah perusahaan itu sudah ada alur proses bisnis. Nah, itu menjadi salah satu acuan juga untuk membuat sebuah user flow. Karena kan aplikasi itu akan dibutuhkan atau diharapkan bisa sesuai dengan alur yang sudah berjalan gitu, agar tidak merubah dari proses bisnis yang ada. Nah, makanya proses bisnis itu bisa juga dijadikan sebuah acuan dalam membuat alur sehingga nanti muncullah kebutuhan apa untuk mendukung alur dari proses tersebut. Misalkan pada saat pendaftaran, itu salah satu alur proses bisnis. Nah, dalam proses pendaftaran harus ada form apa saja, atau harus ada fasilitas apa saja sehingga mempermudah dalam proses pendaftaran. Jadi setelah daftar ada proses apa lagi. Nah, itu kan salah satu alur yang memang terhubung dari satu bagian ke bagian yang lain. Kalau dari misalkan kampus itu kan dari pendaftaran, nah datanya kan nanti akan tersinkron ke akademik atau ke bagian keuangan. Nah, itu kan ada alurnya, tidak semata-mata setelah selesai di pendaftaran untuk akademik dan keuangan nanti beda lagi. Nah, biasanya kan sudah terhubung. Nah, dari proses itu kan pasti akan muncul kebutuhannya harus ada desain apa. Nah, itu jadi salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai referensi pembuatan user flow ya. Nah, berikutnya, di sini ada contoh flow bisnis penjualan tiket kereta api. Ya, dulu penjualan tiket kereta api itu kan masih umumnya dikatakan manual. Dalam artian manual itu kita harus ngantri ya untuk bisa membeli tiket ya. Ngantri, setelah ngantri sampai di loketnya, kita bertanya istilahnya mau beli tiket untuk tujuan kemana, berapa banyak gitu ya. Nah, setelah itu petugas pun dia ngecek dulu tiketnya masih tersedia apa enggak. Kan misalnya kita udah ngantri banyak-banyak, tahunya tiketnya habis atau misalkan hanya sisa sekian, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai baru tuh mengisi data kan, dan melakukan pembayaran. Berikutnya baru melakukan cetak tiket. Nah, ini kan adalah beberapa proses yang istilahnya untuk satu orang saja pasti kan memakan beberapa waktu yang cukup lama kan istilahnya ya. Belum ngantrinya, lalu ininya mencari informasi jumlah tiketnya gitu kan, ada tujuan mana saja. Nah, terus tugas ngecek dulu, kalau tahu-tahu tiketnya habis ya udah ngantri lama-lama, akhirnya kan sia-sia ya. Nah, ini adalah salah satu proses flow yang manual yang memang ini bisa diadopsi atau diarahkan ke sebuah sistem. Nah, di sini sebuah flow yang sudah coba disesuaikan atau dirubah menjadi sebuah sistem yang tadinya kita harus ngantri gitu kan, untuk mencari tahu misalkan keberangkatan, tujuan, tanggal gitu kan, jumlah penumpang. Nah, kita kalau dengan adanya sistem itu tidak harus gitu kan, kita langsung input saja. Nanti setelah kita input, maka akan memunculkan hasil pencariannya. Kan kita tinggal milih mau pakai kereta apa, mau berangkat dari
dari mana gitu kan istilahnya. Kalau kita mau bisa memilih detail keretanya, tinggal dilihat di menu detail keretanya. Kalau sudah sesuai, baru kan kita input nama lengkap, nama KTP, dan jumlahnya berapa. Lalu kita mau bayarnya, mau pakai apa nih metodenya, gitu ya. Nah, ini kan jadi sudah lebih efisien ya, tanpa harus kita ngantri dengan nggak tahu kebagian tiket atau enggak, gitu ya. Maksudnya dengan alur yang sebelumnya. Nah, dengan dari alur sebelumnya itu kita adopsi, kita arahkan, kita buat menjadi sebuah user flow. Nah, user flow itu seperti ini, menggambarkan proses yang sudah berjalan, yang dirasa masih manual, diarahkan ke sebuah sistem. Jadi kan dari sini kita bisa tahu, oh kita butuh sebuah form untuk inputan, form untuk menampilkan ini, form untuk detail ini. Nah ini kan jadi kita tahu alurnya harus seperti apa. Nah ini salah satu contoh. Jadi flow itu merubah yang tadinya sudah sesuai atau sudah berjalan dengan katakan istilahnya manual, itu dikonversi menjadi ke sebuah sistem. Nah, kita gambarkan alurnya itu kalau menggunakan atau menjadi sistem itu harus seperti apa. Nah, untuk user flow sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada task flow, yang kedua ada wire flow, yang ketiga ada user flow sendiri. Task flow itu adalah sebuah flow yang memang digambarkan hanya berupa diagram seperti ini, kotak-kotak saja. Jadi istilahnya ngasih tahu, oh ini input data lalu diproses lalu berhasil gitu ya. Yang penting dia menggambarkan aliran dari satu proses ke proses yang lain ya. Ya sih kalau task flow itu masih sederhana. Jadi dia nanti di awal ada proses apa, dia gambarkan, nanti mengalir ke proses apa, berikutnya ngalir lagi ke proses apa. Jadi istilahnya jadi satu proses ke satu proses tergambarkan oleh sebuah diagram ya. Itu untuk task flow. Nah yang kedua ada wire flow gitu ya. Jadi kalau untuk wire flow ini sudah tergambarkan desainnya, walaupun masih katakanlah desain kasar, sketsa kasar, tapi sudah terlihat nih, oh nanti dari tampilan ini kalau kita klik ini atau proses ini masuk ke tampilan ini, terus ketika diklik lagi masuk ke tampilan ini. Jadi sudah tergambarkan, oh nanti desainnya itu seperti itu, yang tadinya hanya berupa kotak-kotak saja, hanya tulisan saja. Kalau ini sudah tergambarkan desainnya, walaupun memang ini hanya masih kasar ya. Nah, lalu berikutnya adalah user flow sendiri, adalah gabungan dari task flow dan wire flow gitu ya, yang memang menggambarkan antara desain dengan alurnya harus seperti apa. Ini sudah lebih kompleks lagi, walaupun memang ya masih desainnya itu belum tergambarkan dengan detail, tapi hanya baru sketsa kasarnya saja, tapi sudah terlihat alirannya itu harus seperti apa. Nah ini ya, di sini ada gitu ya level-level dari task flow dan wire flow gitu kan. Nah ini gitu ya, bisa dilihat. Mungkin nanti di materi berikutnya kita coba bahas terkait wireframe. Tadi wireframe itu adalah wire flow, bagaimana kita membuat sketsa kasar berdasarkan dari task flow atau user flow yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nanti kita coba bahas. Nah, jadi user flow itu nanti kita coba akan praktikkan menggunakan Figma ya. Nanti boleh kalian coba-coba mencari tahu dulu tentang Figma, atau nanti kita coba praktikkan untuk pembuatan menggunakan Figma, baik itu user flow atau wireframe ya. Nah mungkin itu saja untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan terkait materi user flow ini gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan secara langsung. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.